Pengertian teori perkembangan berhubungan beberapa aspek di dalamnya diberikan penonjolan tertentu, maka timbullah berbagai pandangan atau teori mengenai psikologi perkembangan. Suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat menuliskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Teori adalah pernyataan-pernyataan tentang sebuah konsep yang tersusun secara integratif, yang berfungsi sebagai acuan saat harus menyebutkan atau mendeskripsikan, membuat prediksi, dan menjelaskan sebuah fenomena atau perilaku yang muncul. Berdasarkan data ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori. Teori-teori dalam perkembangan. 1. Teori psikodinamika. Teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Lingkungan awal merupakan pondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Komponen yang bersifat sosioafektif sebagai penentu dinamika perkembangan individu.
behaviorisme. Dalam kajian ini, ahli yang diajukan yang mewakili kaum behavioris adalah Bruce Frederick Skinner. Para ahli perilaku behavioris yakni bahwa suatu yang dapat diuji hanya yang dapat diamati dan diukur. Dengan kata lain, behavioris menekankan studi ilmiah tentang tanggapan perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya. Yang ketiga ada teori humanistik. Humanistik teori telah dilukiskan sebagai angkatan ketiga dalam psikologi modern. Teori ini menolak determinisme fate dari insting dan determinisme lingkungan dari teori pembelajaran. Pendukung humanis memiliki pandangan yang sangat positif dan optimis tentang kodrat manusia. Pandangan humanistik menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Jadi, orang mampu membuat pilihan yang cerdas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyadari potensi penuhnya sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. Kali ini kita akan membahas tentang teori humanistik, di mana salah satu tokoh dari teori tersebut yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow berusaha menggambarkan dengan sebuah piramida. Pertama, kebutuhan fisiologis atau yang biasa disebut dengan kebutuhan biologis, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling kuat dan paling jelas di antara kebutuhan lainnya. Dan kebutuhan ini mempertahankan hidupnya secara fisik berupa kebutuhan akan makan, minum, tempat tidur, dan oksigen. Kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis dapat terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan yang baru yang oleh Maslow disebut akan rasa aman. Karena kebutuhan rasa aman biasanya terpuaskan pada orang dewasa yang normal dan sehat. Ketiga yaitu
kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Maslow mengemukakan keadaan dimengerti secara mendalam dan diterima sepenuh hati, juga menyangkut suatu hubungan sehat dan penuh kasih mesra antara dua orang, termasuk sikap saling percaya. Kebutuhan akan cinta dan kasih sayang ini meliputi cinta yang memberi dan cinta yang menerima. Keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setiap orang memiliki dua kategori kebutuhan, yakni harga diri dan penghargaan dari orang lain, di mana harga diri meliputi kebutuhan akan percaya diri, kompetensi, atau kemampuan, penguasaan, kecukupan prestasi, ketidaktergantungan, dan kebebasan. Sedangkan kebutuhan akan dihargai oleh orang lain, yaitu meliputi pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, nama baik, serta penghargaan. Kelima, aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan kebutuhan psikologis untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan, di mana kebutuhan ini merupakan tingkatan paling tinggi, karena setiap orang dapat mengembangkan dirinya dengan sepenuh kemampuan yang dimilikinya untuk dapat menjadi manusia seutuhnya. Yang keempat, teori kognitif. Kognitif adalah perbuatan atau proses mengetahui. Tahap sensori motor. Tahap ini merupakan tahap pertama yang dimulai sejak lahir sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensor seperti melihat dan mendengar dengan tindakan-tindakan fisik. Tahap pemikiran praoperasional. Tahap ini berada pada rentan usia antara 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai melukiskan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar atau simbol. Penggunaan simbol bagi anak pada tahap ini contohnya adalah menggambar. Tahap operasional konkret. Tahap ini berada pada rentan usia 7-11 tahun. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan yang logis. Proses penting pada tahap ini adalah pengukuran, yaitu kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya menurut suatu dimensi kuantitatif. Formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Yang kelima ada teori ekologi. Teori etologi mempunyai relevansi dengan perilaku binatang. Di antaranya adalah sifat mempertahankan wilayahnya, bertindak agresif, dan perasaan ingin menguasai sesuatu. Para etolog menyebutnya instinktif. Apa itu instinktif? Instinktif atau naluri adalah suatu pola perilaku dan reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu yang telah ada sejak lahir. Ayah akan menyelamatkan anaknya ketika anaknya terancam, seperti terjatuh atau apapun. Dan apa itu critical periode? Critical periode atau periode kritis adalah kurun waktu tertentu dalam pertumbuhan otak anak yang terjadi di bawah usia 2 bulan. Semua panca indera mulai bekerja dengan baik.
Yang keenam, ada teori etologi. Etologi menekankan bahwa perilaku adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Tiap spesies mempelajari adaptasi apa yang penting untuk bertahan hidup dan melalui proses seleksi alam yang paling baik yang mampu hidup untuk mewariskan sifat-sifatnya kepada keturunannya. Teori ini menekankan bahwa perilaku individu adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Teori etologi adalah teori yang mempelajari tingkah laku dan kebiasaan. Teori etologi merupakan bagian dari pendekatan ilmu psikologi perkembangan yang salah satunya dicetuskan oleh Konrad Lorenz. Contohnya terhadap anak kecil yang akan selalu mengikuti orang tuanya kemanapun orang tuanya berada.